Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Putri Maharani, NIM 235720111032. Saya Sucitri Amanda, NIM 235720111033. Saya Muhammad Rizky Handiki dengan NIM 235720111043. Baik, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah perancangan basis data atau perancangan database dengan dosen pengampu Ibu Ade Irma Suryani. Selamat menyaksikan. Lanjut. Baik, saya akan mempraktekkan cara kerja MySQL untuk membuat database. Nah, yang pertama kita buka dulu aplikasi SAM-nya. Nah, kita aktifkan dulu Apache dan MySQL. Nah, oke. Setelah diaktifkan, kita buka CMD dengan menekan Windows R. Nah, situ sudah ada sekali CMD. Oke. Baik, sekarang kita akan ngoding MySQL-nya. Kita akan memasukkan data dengan cara menekan CD titik enter, CD titik enter. Oke, di sini kita akan mengetik sum. Oke, P-nya 2, sum. Oh, bukan. Kita ketik dulu CD. Maaf. CD sum. CD sum. Mana? Oke, maaf. Sum MySQL bin. Enter. Oke. Setelah itu kita akan menekan MySQL root. Oke, kita enter. Nah, disinilah tempat kita untuk meng-create atau memasukkan data yang ingin kita masukkan. Nah, di sini kita ingin membuat, lihat dulu database-nya, kita tekan show databases. Oke. Nah, di sini sudah kelihatan. Nah, sebelum itu, untuk mengetahui tempat anunya, kita buka phpMyAdmin-nya atau localhost. Nah, disinilah tempat kita mengetahui data yang akan kita masukkan tadi. Nah, kita kembali lagi ke SAP. Nah, oke. Baik, kita akan memasukkan datanya dengan mengetik create database rumah sakit, karena di sini kita ingin membuat data rumah sakitnya. Oke, titik koma. Oke. Nah, untuk melihat tabelnya untuk melihat database-nya, kita akan menekan show database. Oke. Sorry, ini error karena saya melupakan huruf H-nya. Jadi kita ketik ulang. Use data maaf. Kita akan karena salah, kita akan ketikkan kembali use rumah sakit titik koma enter. Nah, untuk memasukkan tabelnya, kita ketikkan create tabel pasien, ID pasien, koma. Ini menggunakan INT.
deadline-nya. Lanjut kita uh, mm, 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 mm. Nama pasien, menggunakan parsyar, kita masukkan untuk rentang ini 30. Lanjut alamat pasien, kita menggunakan parsyar juga 100. Lanjut jenis kelamin, kita juga menggunakan parsyar 1. Lanjut penyakit, kita coba menggunakan parsyar di penyakit 100 kata. Terakhir 0 HP, kita 6 HP menggunakan parsyar juga 15. Titik kurang, titik koma. Oke, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu. Oke. Enter. Oke, selanjutnya kita akan meng-create tabel dokter. Nah, di sini kita menggunakan ID dokter sebagai primary key. ID dokter kita menggunakan INT. Ada nama dokter. Nama dokter kita menggunakan varchar 30. Selanjutnya spesialis kita juga menggunakan varchar 15. Dan yang terakhir waktu jaga. Nah, di sini juga menggunakan varchar. Kita waktu jaga ini atau waktu kerja, maaf. Waktu kerja. Nah, di sini varchar waktu kerjanya kita ambil 100. Oke, sebelum kita enter, kita akan melihat dulu. Apakah ada yang salah?
Oke, kita masih error. Headline 1 aja. Oke, lanjut create tabel administrasi. Kita administrator boleh juga. Tapi karena ini ID maaf, tidak ada yang administrator tuh mengcreate tabel administrasi. Yang pertama kita ketikkan yaitu ID atau ID admin. Nah, ID admin di sini kita jadikan primary key. Ada nama dokter, maaf, nama admin, dan admin ini kita menggunakan varchar nama. Oke, setelah kita membuat tabel pasien dokter, kita lanjutkan membuat tabel daftar. Nah, di sini kita menggunakan ID daftar sebagai primary key-nya. Nah, lanjut kita juga membuat tabel dokter admin. Nah, di sini kita menggunakan ID data sebagai primary key. Nah, terdapat beberapa apa namanya itu isi di dalam tabel ini, yaitu ID dokter, ID admin. Oke. Nah, di sini saya ingin melihatkan tabel yang telah saya buat codingannya tadi. Nah, dengan mengetik show tables. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tabelnya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data. Tapi sebelum itu kita buka dulu sum kita. Nah, di sini kita tekan PHP My Admin-nya untuk melihat codingan yang telah kita buat tadi, database yang kita buat tadi di localhost ini. Nah, di sini tadi kita membuat rumah sakit kan. Nah, kita tekan database rumah sakitnya. Nah, di sini terdapat tabel-tabel yang telah kita buat tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat relasi antar tabel yang telah kita buat. Nah, di sini desainnya saya telah buat terlebih dahulu. Nah, cara membuat relasi ini kita pilih dulu primary key sebagai referensi key dan gabungkan menggunakan create relationship dengan version key. Nah, begitu seterusnya sesuai dengan tabel yang telah saya buat ini. Baiklah, di sini saya sudah memasukkan data-data dari pasien. Di antaranya ID pasien 1, nama pasien Sucitri, alamat pasien Padang Selatan, jenis kelamin P atau perempuan, dan penyakit demam, serta nomor HP 081234. Selanjutnya ID pasien 2, nama pasien Putri, alamat pasien Ranti, jenis kelamin perempuan, penyakit asam lambung, dan nomor HP 081236. Selanjutnya ID pasien 3, nama pasien Rizhan, alamat pasien Padang, jenis kelamin laki-laki, penyakit pusing, nomor HP 081230. Selanjutnya untuk melihat tabel dari data-data pasien yang sudah dimasukkan tersebut, di sini kita dapat mengetik select bintang from pasien titik koma, lalu di enter. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan data-data dokter dan pasien dokter. Yang pertama kita bisa mengetik insert into dokter dengan ID dokter 1, nama dokter Maharani, spesialis jantung dan waktu kerja
3. Selanjutnya yang kedua ID dokter 2, nama dokter Sucai, spesialis poli umum dan waktu kerja 4. Selanjutnya ID dokter 3, nama dokter Muhammaris dan spesialis anak, waktu kerja 5. Selanjutnya kita akan memasukkan ID dokter, ID pasien dan waktu kerja. Di sini ID dokter dan ID pasien kita ketik 1, 1 dan 1 dan waktu periksa 9.45. Selanjutnya ID 2, ID dokter 3, ID pasien 2 dan waktu periksa 10.45. Selanjutnya ID 3, ID dokter 2, ID pasien 3, waktu periksa 11.45. Jika kita ingin melihat tabel dari data-data yang sudah disebutkan tersebut, kita di sini dapat mengetik select bintang from dokter titik koma. Lalu selanjutnya kita dapat mengetik select bintang from pasien underscore dokter. Selanjutnya di sini kita dapat mengetik insert into pasien underscore dokter, lalu masukkan ID 3, ID dokter 2, ID pasien 3, dan waktu periksa 11.43. Selanjutnya untuk melihat tabel dari data-data dokter, kita dapat mengetikkan select bintang from dokter titik koma, lalu enter. Jika kita ingin melihat pasien yang akan diperiksa oleh dokter dan waktu periksanya, kita dapat mengetik select bintang from pasien underscore dokter titik koma dan enter. Selanjutnya di sini kita dapat mengetik insert into pasien underscore dokter lalu enter. Lalu memasukkan ID 1, ID dokter 3, ID pasien 2, dan waktu periksa 10.45. Selanjutnya kita bisa mengetik insert into pasien underscore dokter dengan lalu memasukkan ID-nya 2, ID dokter 1, ID pasien 1, dan waktu periksa 9.45. Selanjutnya jika kita ingin melihat tabel pasien dokter, kita dapat mengetik select bintang from pasien underscore dokter titik koma lalu enter. Baiklah, dikarenakan di sini salah dalam pengetikan yaitu error, makanya saya akan menjelaskan ini. Untuk menggabungkan P nama pasien, PD waktu periksa, nama dokter. Dan untuk menggabungkannya saya membuatkan codingan yang seperti ini yaitu from pasien P, enter join pasien underscore dokter PD, enter on p.id underscore pasien sama dengan pd.id underscore pasien, enter yaitu join dokter D, enter on pd.id underscore dokter sama dengan d.id underscore dokter. Baiklah, dengan codingan berikut kita dapat melihat tabel yang dihasilkan dari codingan berikut yaitu ini. Nama pasien Putri, waktu periksa 10.45, nama dokter Muhammaris. Yang kedua Sucitri, waktu periksa 9.45, nama dokter Maharani. Yang nama pasien ketiga yaitu Rishan, waktu periksa 11.45, nama dokter Sucai. Di sini kita akan menggabungkan nama pasien, waktu periksa, nama dokter. Baiklah, pada tabel ini yang kita lihat mengapa
diisi tabel itu cuma satu nama pasien, satu waktu periksa, nama dokter, dan tidak sama dengan tabel yang di atas ini. Dikarenakan pada coding ini kita cuma memasukkan yaitunya satu ID dokter. Makanya yang tampil cuma satu. Baiklah, untuk codingannya yaitunya from pasien P join pasien underscore dokter PD enter on P titik ID underscore pasien sama dengan PD titik ID underscore pasien. Yes. Enter join dokter D enter on PD titik ID underscore dokter sama dengan D titik ID underscore dokter. Dan di sini where di titik ID underscore dokter sama dengan 1. Makanya yang muncul cuma 1. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat codingan tentang berapa jumlah pasien dengan codingan select con buka kurung ID underscore pasien tutup kurung from pasien titik koma lalu enter. Maka kita akan memanfaatkan hasil seperti ini yang di tabel ini, yaitunya con buka kurung ID underscore pasien tutup kurung dengan jumlah 3, yaitunya kita memiliki 3 jumlah pasien atau 3 orang pasien. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang alamat pasien. Supaya terlihat rapi dan menyenangkan, kita membuatnya ke dalam tabel, yaitu dengan yang berikut. Where ID underscore pasien bed when 1 and 5 titik koma terus enter, dan kita masukkan nih ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP. Seperti yang kita lihat di sini sudah tertera dengan rapi. Yang pertama Sucitri, alamat pasien Padang Selatan, jenis kelamin perempuan, penyakit demam, no HP 081234. Yang kedua Putri, alamat pasien Belanti, jenis kelamin perempuan, penyakit asam lambung, nomor HP 081236. Dan yang ketiga Rishan, alamat pasien Padang, jenis kelamin laki-laki, penyakit pusing, nomor HP 081230. Baiklah, pada codingan ini kita membuat tentang pengelompokan pasien dengan daerah atau satu daerah, yaitunya ada 2 pasien. Yang pertama yaitunya ID pasien 1, nama pasien Sucitri, alamat Padang Selatan, jenis kelamin perempuan, penyakit demam, nomor HP 081234. Yang selanjutnya ID pasien 3, nama pasien Rishan, alamat pasien Padang, jenis kelamin laki-laki, penyakit pusing, nomor HP 081230. Di sini kita mengelompokkan pasien yang alamat pasien Padang, yaitunya sebagaimana yang satu lagi, yaitunya di Belanti, jadi tidak termasuk. Baiklah, berikut codingan tentang order by ID underscore pasien index, yaitu tentang menceritakan bagian rinci seseorang pasien atau pasien-pasien yang tertera. Sebagaimana yang kita lihat di sini. Yang pertama ID pasien 3, nama pasien Rishan, alamat pasien Padang, jenis kelamin laki-laki, penyakit pusing, nomor HP 081230. Selanjutnya ID pasien 2, nama pasien Putri, alamat pasien Belanti, jenis kelamin perempuan, penyakit asam lambung, no HP 081236. Dan selanjutnya ID pasien 1, nama pasien Sucitri, alamat pasien Padang Selatan, jenis kelamin perempuan, penyakit demam, nomor HP 081234. Sebagaimana kita lihat di tabel ini, yaitu menjelaskan secara rinci tentang pasien. From pasien ini tentang grup by jenis kelamin, yaitu tentang pembagian jenis kelamin sebagaimana yang tertera pada tabel ini. ID pasien 3,
nama pasien Narishan, alamat pasien Padang, jenis kelamin laki-laki, penyakit pusing, NHP 081230, ID pasien 1, nama pasien Sucitri, alamat pasien Padang Selatan, jenis kelamin perempuan, penyakit demam, NHP 081234. Baiklah, pada bagian ini yaitu tentang grup bayi jenis kelamin. Itunya tentang pembagian jenis kelamin. Bagaimana yang tertera pada tabel ini, ada 2 nama pasien dengan yang memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dan kita lihat juga pada tabel sebelumnya, yaitu ada 3 nama pasien. Mengapa pada tabel grup bayi jenis kelamin ini cuma ada 2 pasien? Dikarenakan 2 di antara pasien itu memiliki jenis kelamin perempuan, maka kita tidak akan membuat satu lagi. Dan pada yang update pasien, yaitu tentang detail pasien yang update data terupdate. Set nama pasien Sucitri, itunya kita akan menceng sebagaimana select from pasien yang tertera di tabel berikut ini. Dan pada tabel berikut ini kita akan delete from pasien where ID underscore pasien 1 add line 1. Dan seterusnya yaitu delete from pasien where ID pasien 1. Sebagaimana yang kita lihat pada tabel ini, select from pasien, sebagaimana yang kita lihat, maaf diulang lagi. Sebagaimana yang kita lihat, itunya pasien ini cuma warna berdua dikarenakan yang nama pasien atas nama Sucitri yaitunya sudah diceng, makanya di sini tidak ada lagi nama pasien Suci, atau lebih lekatnya itunya dihapus. Baiklah, sekian presentasi dan penjelasan dari kami. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.